Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi bersama aku di channel Medan Sevina. Dan kali ini seperti yang kalian tahu, aku kan suka horor ya. Dan kali ini kita mau nonton video-video horor di YouTube tentunya, bukan di TikTok ya, di YouTube. Oke, mari kita mulai. Kita try lihat video-video horor yang ada ya guys, yang shorts nih. Oh alah, ini dia proses pembuatan film horor di ruangan belajar. Sapi-sapinya gemuk karena makan daging manusia. Pak Minto selalu juara lomba sapi Bentar guys, agak creepy ya. gemuk di Blitar, tapi tak ada yang tahu ia memberi makan tak biasa kepada sapinya. Tiap malam satu suro, satu pemuda desa hilang. Tubuh mereka dicincang, dicampur dedak. Anaknya sendiri pernah menolak lalu menghilang. Istrinya mendengar teriakan dari kandang. Sampai suatu malam, sapi Minto melahirkan bukan anak sapi, tapi kepala manusia. Kini kandangnya ditutup, tapi masih terdengar lolongan manusia dari balik pagar. Berani lewat kandang sapi Pak Minto tengah malam? Kok Scary lah. Pria di Banyuwangi ini membantai 37 orang secara random dalam 24 jam. Serius? Benar. Suwirjo dikenal sebagai sosok yang temperamental dan sehari-harinya bekerja sebagai petani. Wirjo memiliki sifat yang aneh dan suka akan kemaksiatan. Pada 14 April 1987, Wirjo memacut istrinya ketika di sawah. Istrinya pun langsung takut dan meninggalkan Wirjo untuk menginap bersama orang tuanya karena istrinya tak kunjung pulang. Wirjo yang marah langsung mengeluarkan jumret dan menebas dua anak di depan rumahnya. Namun untungnya, satu dari dua anak tersebut berhasil menyelamatkan diri. Wirjo yang seperti kehilangan akal pergi menyusuri jalan dan persawahan untuk menebas siapa saja yang ada di dekatnya. Total ada 37 orang tewas karena perbuatan gila Wirjo. 15 April 1987 menjadi hari kelam bagi warga Banjarsari karena Wirjo belum juga ditemukan. Keesokan harinya seorang pemanjat kelapa melaporkan telah melihat Wirjo di sekitar sungai. Polisi, tentara, dan warga lantas menyisir daerah tersebut dan menemukan Wirjo gantung diri. Pria di Banyuwangi ini Scary sumpah, swear scary. Yang ini kayaknya nih paling serem. Untuk para orang tua, jangan pernah sesekali kalian ninggalin anak kalian di rumah sendirian. Karena aku nemu cerita serem banget dari foto ini. Jadi pada tanggal 16 Januari 1976, pada suatu malam ada seorang anak laki-laki yang kita sebut aja namanya Joni yang sedang sendirian di rumahnya. Pada saat itu si Joni ngelihat ada seorang pria yang lagi natap dia dari bolongan pintu. Entahlah di situ dia kaget dan takut sampai dia nelfon tetangganya. Dan di situ tetangganya nyuruh si Joni untuk memotret pria tersebut. Dan si tetangga ini bilang akan memeriksanya besok pagi. Pada pukul 1 pagi, orang tuanya ini tuh kembali ke rumah. Dan ternyata anak laki-lakinya alias si Joni ini dilaporkan telah menghilang. Dan di foto inilah yang ditemukan dari kamera mereka. Menurut kalian gimana guys cerita ini? Agak-agak ya. Para orang tua jangan pernah sesekali. Oh alah, ini dia Sapi-sapinya pria di Banyuwangi ini Satu keluarga ini harus cepat-cepat lari dari rumahnya. Kalau bapak ini lagi ngerekam anak-anaknya yang lagi main di taman. Nah, anak perempuannya terlihat lagi main sama seseorang. Tapi coba deh lihat tangan yang main sama anak perempuannya. Tangannya kok kayak bukan ukuran normal tangan manusia ya. Ayo, jangan gitu. Scary lah. Kusik. Lalu itu tangan apa ya? Gak salah orang tua dulu sih, katanya hindari bermain-main saat pergantian hari alias maghrib. Karena katanya itu waktu pergantiannya setan, Cuk. Dan sepertinya memang benar sih, gak 1-2 kali meminumin kasus seperti ini. Jadi saat itu beberapa wanita ini lagi bermain-main setelah azan maghrib. Gak tahu gimana ceritanya, salah satu di antara mereka malah kesurupan, Cuk. Ada yang lidahnya keluar, nangis, teriak-teriak, dan lain sebagainya. Buset. Beneran lidahnya keluar. Ih. Tolong, scary, sumpah scary. Tadi kenapa tadi? Nangis, teriak-teriak, dan lain sebagainya. Apa ya tadi? Ngomong apa sih?
Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ini. Suatu malam tepat pada saat bulan purnama, Liza tiba-tiba ngeluh, tubuhnya panas, sakit gitu kan. Waktu diperhatikan di kulitnya muncul macam bintik-bintik orang kena cacar tuh. Dan Liza suka teriak-teriak nih saking gak kuat nahan sakit. Jadi suatu malam tepat pada Yang pelafon kamarnya bolong, hati-hati pas tidur malam karena ini bisa bikin trauma banget. Ayo, jangan bilang gitu. Scary nggak? Lur, kalian pasti pernah dengar soal nenek kebayan kan? Kayak di animasi Upin Ipin, nenek kebayan adalah sosok urban legend yang ditakuti masyarakat Malaysia. Nah, konon nenek kebayan bakal tinggal di atas plafon rumah yang kotor dan bakal stay di sana sampai lama. Terus kalau ada yang bolong, nenek kebayan bakal ngintip dari sana pas kamu lagi tidur. Di tengah Anjir, scary banget dah. malam dia bakal turun berkeliling di dalam rumah dan masuk ke kamarmu. Seremnya dia bakal tahu kalau kamu cuma pura-pura tidur. Nenek kebayan bakal ngeliatin dan ngedeketin kamu. Terus pelan-pelan dia bakal naik ke atas kasur kamu dan tidur di sebelahmu. Kalau kamu sampai buka mata, dia bakal loncat-loncat dan teriak dengan suara yang sangat mengerikan. Tapi ada juga yang bilang pas kamu buka mata, kamu udah gak ada di kamarmu lagi, melainkan di hutan lebat yang jadi tempat tinggal nenek kebayan. Ih, merinding banget. Like dan share video ini ke teman kalian. Sorry ya, aku mau injek ke atas kamarku. Nggak bohong, cuma lecek-lecek. Guys, siapa nih yang kangen aku cerita horor? Sini aku ceritain lagi ya. Nah, itu cerita dari kolom komentar ya guys. Jadi kalian kalau punya cerita, tulis aja di kolom komentar. Cerita apapun, nggak perlu yang horor. Cerita lucu, cerita sedih, persahabatan, atau cinta-cintaan, boleh kalian tulis di kolom komentar, nanti aku bacain. Tadi aku mau cerita, itu aneh banget kak. Jam 11 malam, aku kan lagi fokus main HP. Nah, tiba-tiba mati lampu dong. Gelap banget, aku ketakutan. Akhirnya aku teriak, ayah, bunda, mati lampu. Ayah sama bunda aku lagi makan di dapur, sedangkan aku di ruang tamu. Jadi jaraknya tuh jauh banget. Padahal aku udah teriak keras-keras. Ini udah hampir 1 jam, tiba-tiba hidup lampu. Aku langsung lari ke dapur terus nanya, bunda, ayah tadi mati lampunya gelap banget. Kakak udah teriak-teriak, bunda sama ayah nggak dengar. Bunda sama ayah aku malah bilang gini, tadi nggak mati lampu kok, malahan terang. Langsung aku kaget, loh kok bisa gitu ya? Menurut kalian gimana guys? Kalian punya teori nggak? Kenapa bisa beda gitu? Anaknya ngerasa mati lampu, orang tuanya malah Mungkin ditutupin sama bayangan atau Yang pelafon kamarnya bolong, hati. oke guys, mungkin segitu dulu and bye.